menunggu Juliana ini tidak kunjung datang, makanya saya balik untuk menyusul si Juliana ini. Setelah saya mencari, ternyata di sana tidak ada Juliana, dan saya cuma bisa melihat cahaya senter yang berjarak 150 meter ke bawah lah, ke tebing. Vai receber dia 9, quarta-feira, o presidente da Indonésia, Prabowo Subianto. Ele vai agradecer o resgate de Juliana Marins. É inacreditável, mas ele vai agradecer. Ayah Juliana Marins, Manuel Marins, kembali melontarkan kritik terhadap pemerintah Indonesia terkait insiden meninggalnya sang putri usai terjatuh saat mendaki Gunung Rinjani. Manuel menuding pihak berwenang Indonesia lalai dan terlambat dalam proses penyelamatan serta pemulangan jenazah Juliana. Ia menilai peristiwa yang menimpa putrinya merupakan bentuk pengabaian terhadap nyawa manusia dan mencerminkan buruknya pelayanan publik di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Manuel saat upacara pemakaman Juliana di Brasil pada Jumat 4 Juli 2025 waktu setempat. Caso trata-se de despreparo, trata-se de descaso com a vida humana, trata-se de negligência, trata-se de precariedade dos serviços daquele país. Infelizmente, é um país turístico, um destino turístico mundialmente conhecido. E se fosse americana, tá aí a resposta que todo mundo quer. O Lula deve agradecer o presidente da Indonésia por resgate de Juliana. O presidente da Indonésia visitará Brasília no próximo dia 9 para o encontro com Lula. A Juliana ficou 4 dias presa no vulcão Rinjani, na Indonésia, após cair em um abismo durante uma trilha. Ela foi enterrada sexta-feira agora, dia 4, em Niterói, no Rio de Janeiro. Mas segundo o diretor do Itamaraty, Aloysio Gomide Filho, as autoridades da Indonésia agiram rapidamente, mobilizaram equipes de resgate a pedido deles. Segundo eles, foi enviada até uma equipe consular, não sei para fazer o que, né, com o desfecho que teve. Segundo as palavras dele, haverá um agradecimento pelo grande empenho. Tá aí a resposta que todo mundo queria. Se você for brasileiro, tome muito cuidado no exterior, pois estamos abandonados, tanto aqui no Brasil quanto fora. Não temos nenhum suporte do nosso governo para absolutamente nada. E amanhã, segunda, vamos trabalhar, porque afinal tem imposto para pagar. Jadi nggak tahu kenapa ya ayah Juliana Marin ini terus-terusan menyalahkan Indonesia dalam hal ini, teman-teman. Coba dipikirkan. Kalau pemerintah Indonesia juga nggak bertindak, jenazah Juliana itu tidak akan sampai ke Brasil juga loh. Mungkin dibiarkan aja, biarkan di situ lah. Terus saja mencari pembelaan dan mungkin saja arahnya mungkin ke kompensasi, teman-teman, ke uang. Ya, jadi sebenarnya bukan hanya orang Indonesia aja yang geram, banyak juga orang-orang Brasil, netizen Brasil juga geram dengan manuver yang dilakukan oleh keluarga Juliana Marin, teman-teman. Mereka juga geram dengan apa yang dilakukan oleh ayahnya Juliana Marin ini. Banyak komentar-komentar di media sosial, teman-teman. Ya, hujatan-hujatan ya di netizen Indonesia di media sosial. Kita lihat sama-sama bagaimana komentar mereka tentang ayahnya Juliana Marin ini. Juliana itu solo trip ke Asia, termasuk Indonesia, dan di Indonesia dia ke Rinjani. Dia book guide dan book guide-nya 5 turis asing lain. Ya. Jadi kayak grup gabungan. Ya, pas sampai di pos Cemara Nunggal aja dia udah kelihatan capek, kelelahan. Di sini aja kita bisa lihat Juliana beda daya tahan tubuh, pengetahuan tentang gunung, skill dan lain-lain dibandingkan dengan 5 turis asing yang lain. Nah, kalau udah tahu belum pernah punya pengalaman mendaki, kenapa book guide-nya gabungan? Harusnya Juliana buku privat. Begitu, teman-teman ya. Anda harus tetap berada di jalur pendakian bagaimanapun karena Anda buketnya gabungan. Dari Julia, seharusnya Anda dan keluarga datang ke Gunung Rinjani dan jemput almarhum, bukan terus mencari pembenaran. Kenapa Tuan tak datang ke Rinjani? Ambil dan angkat anak Tuan dari jurang supaya Tuan boleh merasa sendiri betapa susah dan sengsaranya tim penyelamat di sana. Jangan hanya tahu menyalahkan orang lain. Giliran masih di gunung tidak ngomong, giliran sudah dimakamkan baru digugat. Gimana sih? Dari Darmayani, setuju Pak, gimana bisa keluarga Juliana menyalahkan tim SAR serta jajarannya terlambat dievakuasikan karena cuaca, juga medan yang berat. Ya, nggak ditolong mungkin tinggal nama Tuhan, ya memang tinggal nama sekarang.
Ini adalah tipe orang yang tidak tahu berterima kasih. Gunung telah merenggut korban, bukan hanya anak Anda, tapi tolong berhenti bicara omong kosong. Ya, bersyukur Tuhan masih bisa lihat mayatnya. Dari Livia, kasihan Juli punya bapak macam nih. Seni, manusia nggak tahu terima kasih. Mending kemarin nggak usah diangkat jenazahnya. Ovi juga. Ambillah sendiri Anggra ini, anaknya aja ceroboh. Nggak bisa jaga keselamatan diri sendiri. Dari Evi Sefmawati, yaelah orang tuanya tuh pengen money, pengen uang katanya. Komen-komen dari netizen di media sosial teman-teman menanggapi tentang ayahnya. Jekel berhasil hama. Faisal, orang nggak tahu terima kasih. Kenapa bapak nggak jagain anak sendiri? Dia mata minus tapi diizinkan naik gunung. Kalau anak bapak jatuh sendiri dari gunung, yang lali siapa? Susi datang sendiri naik gunung sendiri kok bisa nyalahin negara. Dasar ortu nggak ada akhlak. Kalau tahu begini, ndak usah ambil tuh mayatnya. Kau siapa? Mau diperlakukan spesial pakai telur? Belum decoration. Ya, banyak teman-teman komentar-komentar mereka yang menada nyinyiran. Ya, nadanya itu memang tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh keluarga dan khususnya bapaknya Juliana Marin yang memang terkesan menyalahkan dan terus menyalahkan. Kenapa ketika kejadian terjadi mereka nggak terbang ke Indonesia, selamatkan sendiri begitu? Ya, setelah terjadi baru mereka keluar di media sosial, ya menyalahkan bla bla bla. Nggak tahu perjuangan tim seperti apa, relawan, tim SAR, polisi, damkar seperti apa. Enak sekali mereka menyalahkan kan? Iya teman-teman, ada wawancara khusus ya dengan tour guide-nya yaitu Ali teman-teman ya. Saya cuplik dari pagi-pagi Ambyar ini sedikit teman-teman ya. Jadi ini cerita dari Ali tentang kronologi terjadinya jatuhnya Juliana Marin ini. Penpensin saya, posisinya sedang beristirahat dan saya meminta izin juga kepada si Juliana ini untuk mengecek teman yang lain yang sudah duluan. 5 orang teman lain. 5 orang teman lainnya yang sudah duluan gitu. Saya minta izin ke dia dan dia iakan penpensin saya. Dan saya mencoba mengecek sekitar 3 atau 5 menit di depan tempat Juliana istirahat ini, tapi saya tidak menemukan teman yang lain dan saya menunggu di sana, menunggu di depan Juliana ini sekitar 3 atau 5 menit. Dan sekitar saya menunggu 30 menitan, saya tidak menunggu Juliana ini tidak kunjung datang, makanya saya balik untuk menyusul si Juliana ini balik lagi ke tempat Juliana, ya tempat awal Juliana istirahat. Dan setelah saya mencari, ternyata di sana tidak ada Juliana, dan saya cuma bisa melihat cahaya senter yang berjarak 150 meter ke bawah lah, ke tebing. Ke bawah jatuh. Itu yang saya temukan. Dan setelah itu saya balik lagi ke tempat saya istirahat untuk mengambil bag dan mengambil HP saya untuk informasikan ke perusahaan tempat saya bekerja. Gitu. Ya, jadi begini teman-teman ya. Jadi ketika mereka berjalan, ya Juliana ini meminta istirahat di situ. Ya, kemudian sang porter ini meminta izin kepada Juliana untuk menyusul ya 5 turis yang lain, 4 turis ya, karena semuanya 5 gitu, untuk mengecek. Ya, setelah disusul tuh, ya ternyata nggak ketemu yang sudah duluan itu, makanya dia berhenti untuk merokok di situ. Ditunggu-tunggu Juliana ini nggak kunjung sampai teman-teman, kata istirahat begitu teman-teman. Ketika disusul ke tempat yang ada pohonnya di pinggir itu teman-teman, yang ada tas, kita lihat banyak di media sosial. Ternyata Juliana sudah tidak ada. Karena waktu itu masih petang teman-teman, sekitar setengah 6 mungkin jam 6 ya. Di sana agak-agak sedikit gelap-gelap dikit-dikit ya. Maka sang porter atau sang gate ini teman-teman melihat senter di bawah. Maka bisa dipastikan ini Juliana itu jatuh ke bawah. Maka dia bergegas untuk menghubungi ya perusahaan tempat dia bekerja. Kenapa sih masalah Rinjani ini nggak selesai-selesai? Dimulai dari perang Komen, lanjut ke perang Bintang, terus kemarin Indonesia diancam akan dituntut melalui jalur hukum internasional, terus sekarang nih Mas Ali di blacklist. Pertanyaan gue adalah, emang masalahnya apa? Salahnya apa Mas Ali ini? Kenapa harus di blacklist? Setahu gue, Juliana ini kan ada 6 orang nih di dalam satu rombongan. Oh, ya. 6 orang, ada 6 orang, satu gate yang mendampingi, di mana satu gate ini ya bertanggung jawab atas 6 orang itu yang ada di dalam rombongan. Nah, ketika di jalur Juliana mengalami kelelahan, bener dong menyuruh Juliana ini untuk udah istirahat dulu. Lalu Ali ini kan bertanggung jawab atas 5 teman yang lainnya untuk bisa menemani pendakiannya sampai ke puncak, ya kan?
Nggak mungkin Bener. dong membiarkan 5 yang lainnya ini untuk naik sendirian. Ini kalau 5-5-nya nanti kenapa-kenapa, salah lagi itu Mas Ali ya. Iya, iya, Nah benar, makanya kita ini ya, kalau mau mendaki gunung itu harus tahu gunung mana yang harus kita daki, itu gunung yang seperti apa. Kita harus siap fisik, mental, dan kita harus ngerti gimana caranya bertahan hidup di gunung. Kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri, ya kan? Gate itu hanya membantu kita untuk bisa mendaki, bukan menjamin keselamatan kita, bukan. Tepat. Ya, kalau mau satu orang mendapatkan satu guide atau pendampingan pribadi, Nggak mungkin itu juga. harus bayar sendiri. Sebagai contoh dan Nggak pengalaman mungkin. gue nih ya, waktu gue naik Rinjani, itu gue ikut open trip, di mana rombongan gue itu sekitar 11 atau 12 orang. Lalu gue membayar guide sendiri. Di luar pembayaran open trip gue ya, gue membawa guide sendiri yang gue bayar. 3 hari 2 malam pendakian gue kena tarif 3 hari. Satu harinya kalau nggak salah itu 700 waktu itu. Nah gue masih kena cas makannya untuk guide gue ini, gue bayarkan ke yang punya open trip, karena kan makannya bareng kita. Dan gue mendapatkan pendampingan pribadi ya, yang bener-bener sama gue terus selama pendakian. Jadi kalau misalkan mau dapat pendampingan khusus, ya harus bayar sendiri. Nggak bisa di dalam rombongan itu ada berapa orang terus satu peserta dapat satu pendampingan, itu nggak mungkin. Tuh, nggak mungkin juga. Kita sendiri yang harus ngerti kalau mau naik gunung. Dan gue heran kenapa ini Mas Ali harus di blacklist tuh, kenapa? Jadi sudah sedikit diperjelas oleh Mbak ini bahwa nggak mungkin membiarkan dari 6 orang ya tadi, saya salah, bukan 5 orang, 6 orang itu sama Juliana. Biarkan yang kelima itu naik ke atas berlima, nggak mungkin karena tour guide-nya cuma 1. Sementara Juliana itu capek ya, suruh istirahat. Maka sang guide ini kan menyusul yang kelima orang ini. Setelah disusul itu dirasa oh tidak ini dah, nggak apa ya, nggak kesampaian, maka dia duduk di situ atau mungkin turun lagi sedikit sambil menunggu Juliana Marin ini istirahat. Ternyata ditunggu-tunggu nggak datang juga. Maka turunlah ke bawah lagi, turun sedikit untuk menuju ke Juliana Marin. Ternyata di situ di tempat dia istirahat nggak ada. Terlihatlah senternya di bawah. 6 orang dengan 1 gate teman-teman. Itu gate ini juga bertanggung jawab atas ke-6-6-nya. Bukan Juliana Marin. Ya, jadi kenapa sang tour guide ini harus di blacklist, dinonaktifkan? Kenapa? Satu hal teman-teman ya, bahwa kesalahan terbesar kita semua adalah menjudge seseorang tanpa tahu kejadian yang sebenarnya. Padahal Ali Hamzah ini teman-teman, Ali ya teman-teman ya, ini sudah Ali, siapa namanya saya lupa teman, Ali pokoknya. Pertama kali yang turun itu Ali, meskipun talinya nggak sampai ke bawah. Allah a'lam bishawab teman-teman, kita ambil positif, buang negatif. Tentu saja kita prihatin dengan semua ini, dan kita sebagai bangsa Indonesia cinta bangsa ini, dan tentu saja kita membela bangsa kita, itu harus. Assalamualaikum.